Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah Islam dan Budaya Lokal. Baik, setelah kita kemarin ya sudah membahas panjang lebar terkait masuknya Islam di Jawa. Hari ini kita akan membahas sejarah Kerajaan Mataram Islam Jawa. Jadi seperti yang sudah kita ketahui, penyebutan dari Kerajaan Mataram ini ada dua ya. Yang pertama yaitu Mataram kuno, dan yang kedua yaitu Mataram Islam di Jawa. Terkait Mataram kuno, ini tidak saya bahas di sini. Jadi kita fokus pada Kerajaan Mataram Islam Jawa. Adapun silsilah Raja Mataram ya, yaitu raja-raja yang memegang tampuk kepemimpinan di Mataram Islam ini. Yang pertama yaitu Panembahan Senopati atau Sutawijaya. Ini adalah raja pertama. Nah, ini pada tahun 1582. Kemudian Panembahan Kerapia atau Mas Jolang. Kemudian digantikan oleh Sultan Agung atau Raden Mas Rangsang. Nah, ini ketika masa kepemimpinan Sultan Agung ini adalah masa yang sangat gemilang. Dalam artian Kerajaan Mataram Islam ini bisa melebarkan sayapnya ke berbagai belahan bumi Jawa. Kemudian ada Amangkurat I atau Sunan Tegalwangi, Amangkurat II Adipati Anom, Amangkurat III Sunan Mas, Pakubuwono I, Amangkurat IV dan Pakubuwono II. Nah, jadi ya ini adalah raja-raja atau silsilah raja-raja yang pernah memegang kekuasaan di tanah Mataram. Kemudian ini ada ya peta wilayah Kerajaan Mataram. Ini ya. Nah, ini Mataram, pusat pemerintahannya itu ada di sini, ya ini di Kota Gede. Kota Gede itu di mana teman-teman? Nah, Kota Gede ini ada di Jogja, di Yogyakarta. Jadi ketika teman-teman nanti ke sekitar ini ya, Gembira Loka Zoo itu ya, kebun binatang. Nah, di situ itu termasuk Kota Gede. Jadi mungkin di sana nanti ada situs peninggalannya. Kemudian, nah ini ya yang berwarna coklat agak gelap ini adalah wilayah Kesultanan Mataram sebelum 1613. Ya, ini ada meliputi Jogja ya, Pajang ini ya, Jawa, Kendal, Demak ini juga ikut ternyata, Jepara, Pati. Berarti Kudus juga ikut ya, karena berada di sini nih Kudus. Pekalongan, Tegal, Kediri sampai Jawa Timur ternyata sampai Kediri. Kemudian tanda panah ini ya, yaitu serangan militer atau perluasan wilayah, ekspansi wilayah ketika masa Sultan Agung. Jadi ekspansi wilayah ini sangat luar biasa, berusaha melakukan menyebarkan syariat Islam ya dengan perluasan wilayahnya itu, yakni sampai ke Sumenep, Madura. Jadi Mataram ini ya berkuasa hingga ke Sumenep, Madura. Nah, karena di sini ya Bali itu tidak termasuk dalam kekuasaan dari Mataram. Mungkin karena memang di sana juga memang ini ya keagamaannya juga sangat tinggi dan juga terbenang oleh laut yang luas. Jadi di sini sampai ke Madura, Sumenep. Kemudian pernah melakukan ini ya serangan ke Batavia dan sampai ke Banten. Tapi sayangnya di sini ya ada tanda silang yang artinya gagal ini. Ya. Seperti ini ya. Jadi luas sekali wilayah dari Kerajaan Mataram Islam Jawa. Terlebih lagi ketika masa pemerintahan Raja atau Sultan Agung Hanyo Krokusumo.
Kemudian Kerajaan Mataram berdiri pada 1582 di Kota Gede Yogyakarta, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Raja pertamanya adalah Sutawijaya yang kemudian bergelar Panembahan Senopati ing Ngaloga Sayidin Panatagama. Nah ini ya, jadi gelarnya ini sangat panjang sekali ini. Kemudian puncak kejayaan yakni pada masa Sultan Agung Hanyakra-Kusumo, yakni gelar Sultan sebagai penguasa Kerajaan Mataram Islam tersebut bukan sekedar sebagai predikat kekuasaan, namun sekaligus memiliki misi, yakni Islamisasi budaya Jawa. Dan bermakna masuknya budaya Islam ke dalam budaya Jawa dan bersenyawa menjadi entitas budaya Islam Jawa. Nah, Islamisasi budaya Jawa ini benar ya, dan bisa kita rasakan sampai sekarang. Kalau kita tinggal di Jogja ya, kita merasa sekali di sana. Kalau di sana itu banyak sekali budaya-budaya upacara adat yang dilakukan dalam budaya Hindu, namun di dalamnya itu sudah diislamkan. Kemudian ini gelar yang digunakan untuk Keraton Yogyakarta adalah Sultan, sedangkan untuk Keraton Surakarta adalah Sunan. Nah ini khusus pembahasan ini sebenarnya ini tuh jauh setelah Sultan Agung berkuasa. Jadi setelah tadi ya pemimpin yang terakhir yakni Pakubuwono II ini. Kemudian kerajaan ini dibagi menjadi dua, yakni ada Mataram di Yogyakarta dan Mataram di Surakarta. Atau kalau yang lebih sering kita dengar sekarang ya ini ada Keraton Jogja dan ada Keraton Solo. Nah ini sebenarnya pecahan dari Kerajaan Mataram. Jadi kalau di Jogja itu namanya Sultan. Sekarang ya Sultan Hamengkubuwono misalnya. Nah kalau di Solo ini namanya Sunan atau Susuhunan. Nah Sultan ini kan simbol kekuasaan Islam. Sedangkan Sunan yaitu mempertahankan budaya Jawa. Nah ini jauh nanti setelah pembahasan kita. Ini hanya sebagai pengetahuan saja kalau ternyata di penyebutan untuk Keraton Jogja itu Sultan, sedangkan Keraton Solo itu Sunan. Kemudian kondisi sosial budaya, jadi kehidupan sosial masyarakat ini ketika Mataram memimpin yaitu berdasarkan hukum Islam, tanpa mengabaikan tradisi-tradisi atau budaya lama, yaitu budaya yang sudah ada di Jawa. Jadi di sini berusaha mengakulturasikan budaya dengan hukum Islam. Kemudian kebudayaan. Nah, kebudayaan yang ada di Kerajaan Mataram ini yaitu berupa kebudayaan kejawen yang berbentuk upacara kejawen dengan mengakulturasikan peninggalan kebudayaan asli, yaitu kebudayaan Hindu. Dan agama yang dianut saat itu yaitu agama Islam. Jadi misalnya ini ya, kalau teman-teman pernah lihat tayangan atau pernah main ke Jogja ya, nah di sana ada tradisi grebek. Saya beberapa kali pernah mengikuti tradisi grebek ini ya, ritualnya ya. Ini ada di Tugu Jogja biasanya. Kemudian nanti gunungan ini bakal diarak seperti itu. Nah ini ada di ketika Syawal, Idul Fitri dan ketika Maulid Nabi. Nah, ketika Maulid juga ada tradisi teman-teman yang namanya tradisi sekaten. Sekaten itu kepanjangan dari syahadatain itu loh. Jadi kepanjangan dari syahadat. Nah, kemudian tradisi grebek ini merupakan tradisi ruh nenek moyang, pemujaan ruh nenek moyang dengan kenduri gunungan yang kemudian diakulturasikan atau di dalamnya itu diislamkan, yaitu berupa menjadi grebek Syawal dan grebek Maulid. Ini sangat seru sekali ya. Jadi orang awam itu ya boleh ikut serta. Kemudian di bidang ekonomi, perekonomian berjalan stabil
sebagian besar dari sektor agraris. Karena memang di pelosok Jawa ya, ini kebanyakan ya, karena memang di pelosok Jawa ini mata pencariannya adalah dengan bertani atau sektor agraris. Dan selain itu di pesisir pantai utara atau Pantura ini banyak ini ya, ada laut ya. Jadi di sana ada pelabuhan. Misalnya yang kemarin sudah saya jelaskan di Tuban dan Gresik itu ada pelabuhan yang sangat strategis. Nah, jadi di bidang ekonomi ini penghasilan selain dari sektor agraris juga mencakup sektor maritim, yaitu pelayaran dan perdagangan. Jadi kerajaan Mataram itu ketika memimpin sudah bisa mengekspor berbagai hasil buminya ke penjuru tanah air. Kemudian politik. Jadi secara politik ini berkaitan dengan ekspansi ya atau perluasan wilayah. Jadi kerajaan Mataram ini memperluas atau ekspansi wilayah ini sampai ke pelosok Jawa. Ya, ini kecuali Banten dan Batavia yang memang di sana pertahanannya itu sangat kuat dan susah sekali ditembus. Meskipun pernah ditaklukkan ya Batavia. Namun ini pada akhirnya bisa bangkit kembali dan akhirnya menyerang kerajaan Mataram. Seluruh wilayah Jawa Timur berhasil ditaklukkan hingga Sumeneb, Madura. Ya, jadi di Jawa Timur itu ya, yang paling timur itu juga jatuh ke tangan Mataram. Nah, yang nggak bisa ditaklukkan di sana adalah Bali. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, karena memang Bali ini keagamaannya juga sangat tinggi yang pertama. Yang kedua juga memang akses untuk menuju wilayah Bali itu juga susah ketika itu karena terbentang oleh lautan. Kemudian kemunduran dari kerajaan Mataram Islam di Jawa. Salah satu penyebabnya adalah kekalahan dari perebutan Batavia. Jadi tadi ya Batavia itu pernah dikuasai, namun kemudian bangkit lagi. Nah, ini menjadi salah satu faktor yang justru memantik kemunduran dari kerajaan Mataram Jawa. Kemudian kedatangan VOC. VOC itu apa ya? VOC itu semacam kongsi dagang Belanda, kalau tidak salah ya, itu. Kedatangan VOC. Nah, ini dulunya kan ini ya ketika Sultan Agung memerintah ini kan sangat anti dengan VOC. Namun penerus-penerusnya justru ini melakukan kerjasama dengan VOC. Nah, yang pada akhirnya ya kemudian antara Mataram yang ada di Surakarta dan Jogja ini pecah menjadi dua bagian, yakni Keraton Jogja dan Keraton Solo. Ya. Seperti itu ya, kurang dan lebihnya dari sejarah kerajaan Mataram Islam di Jawa. Terkait sesi tanya jawab dan diskusi, nanti ketika ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, bisa kita lanjutkan di sesi tanya jawab yang ada di grup. Harapannya teman-teman dapat mengambil intisari dari apa yang saya jelaskan, yakni sejarah dari Mataram Islam di Jawa. Jadi kita bisa mengambil intisari bahwa ternyata dulu itu ada kerajaan yang begitu besar di tanah Jawa, tepatnya di tanah Mataram, yaitu Yogyakarta, Surakarta, yang ini memberikan dampak luar biasa terhadap penyebaran agama Islam di Jawa. Seperti itu teman-teman. Baik, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Demikian dari saya. Bertemu lagi minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.